Halo anak-anak, selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi siklus hidup hewan dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Untuk selanjutnya, kalian bisa melihat video pembelajaran berikut ini. Berikut ini merupakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita yakni peserta didik mampu menjelaskan siklus hidup pada hewan serta mampu menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Siklus hidup pada hewan. Siklus hidup adalah sebuah proses yang menunjukkan suatu perkembangan individu makhluk hidup semenjak dilahirkan sampai pada akhir pertumbuhannya. Siklus hidup dialami oleh setiap makhluk hidup tak terkecuali pada hewan. Setiap jenis hewan mempunyai siklus hidup yang berbeda-beda dalam melangsungkan perkembangannya. Pada beberapa jenis hewan, siklus hidupnya ada yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang mengalami metagenesis. Yang pertama adalah metamorfosis. Metamorfosis merupakan salah satu fase perkembangan biologi yang terjadi pada hewan serta mengakibatkan perubahan wujud fisik ataupun struktur setelah mengalami kelahiran dan penetasan. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan siklus hidup hewan yang mengalami bentuk perubahan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan sebelum dan setelah melahirkan. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna merupakan salah satu perubahan bentuk pada hewan yang tidak terlalu tampak perbedaannya saat lahir dibandingkan setelah tahap dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yakni kecoa, belalang, dan kutu. Berikut merupakan perbedaan dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada gambar kupu-kupu yang mana kupu-kupu dewasa bertelur yang akan menetas menjadi larva, kemudian akan berkembang menjadi pupa sehingga nantinya akan menjadi kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi nimfa. Nimfa merupakan hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dari hewan dewasa. Nimfa selanjutnya akan berkembang menjadi hewan dewasa. Siklus hidup selanjutnya yakni metagenesis. Metagenesis adalah pergiliran keturunan dari fase aseksual ke fase seksual maupun sebaliknya. Pada metagenesis terjadi siklus hidup di mana organisme akan melakukan fase seksual dan juga fase aseksual secara berkala. Hewan yang mengalami metagenesis akan mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan yang bereproduksi secara generatif dan fase kehidupan yang bereproduksi secara vegetatif. Contoh hewan yang mengalami metagenesis salah satunya yakni ubur-ubur. Fase generatif ubur-ubur dijumpai dalam bentuk medusa yang akan menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin yang dilepaskan di air akan mengalami pembuahan. Hasil pembuahan berupa zigot yang akan berkembang menjadi larva. Larva akan tumbuh menjadi polip jika berada pada tempat yang sesuai. Bentuk polip merupakan fase vegetatif ubur-ubur, karena ubur-ubur dapat berkembang biak secara aseksual melalui pembentukan tunas. Polip akan berkembang dan tersusun atas strobilus.
Polypterobillus mengalami reproduksi aseksual, yaitu dapat terlepas dan berada pada bentuk medusa kembali. Untuk selanjutnya yakni teknologi perkembangbiakan pada hewan. Teknologi pada hewan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi modern. Teknologi perkembangbiakan pada hewan antara lain fertilisasi in vitro atau biasa yang disebut dengan bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses mempertemukan sperma dengan sel telur di luar tubuh dari induknya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah sperma yang seringkali terjadi pada saat bertemu dengan sel telur. Setelah terjadinya pembuahan, embrio akan dimasukkan ke dalam rahim hewan betina. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran reproduksi sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan bibit unggul, memperbaiki kualitas ternak, mencegah penularan penyakit ternak, dan meningkatkan angka kelahiran ternak. Contoh terakhir dari teknologi perkembangbiakan pada hewan yakni cloning. Cloning merupakan proses untuk mengganti sel telur dengan sel somatis dan diberi kejutan listrik sehingga sel tersebut akan berkembang biak. Setelah berhasil berubah menjadi embrio, maka embrio tersebut akan ditanamkan pada rahim hewan betina. Anak yang dihasilkan akan sangat mirip dengan induk yang diambil inti somatisnya. Contoh hewan hasil cloning adalah domba Dolly. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat ya.